Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari anggaran pembangunan Ibu Kota Negara IKN di Kaltim diblokir Menteri Keuangan. Pemindahan Ibu Kota Negara Jakarta ke Ibu Kota Negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur merupakan gagasan atau ide Presiden Joko Widodo sendiri untuk mengangkat nama baik Presiden Joko Widodo di Indonesia maupun di dunia internasional dengan berbagai alasan yang intinya penduduk kota Jakarta sudah penuh atau padat sulit dilakukan pengembangannya dan perlu pemerataan pembangunan di luar Jawa. Selama ini pembangunan hanya dipusatkan di Pulau Jawa. Awal rencana perpindahan Ibu Kota Negara Jakarta ke Ibu Kota Negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur yang dari awal banyak kritikan masyarakat dari mana sumber keuangan negara dalam membangun Ibu Kota Negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur tersebut. Karena membutuhkan anggaran yang cukup besar, kemungkinan besar keuangan negara Indonesia tidak sanggup membiayainya, berakibat pembangunan Ibu Kota Negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur akan mangkrak masalah membuang uang yang besar jumlahnya. Kemudian semua pertanyaan masyarakat terkait sumber dana pembangunannya ditanggapi mantan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan Ibu Kota Negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur yang dibutuhkan hanya 20% dari anggaran pembangunan Indonesia, selebihnya sebesar 80% anggarannya diperoleh dari investasi asing. Setelah dilaksanakan pembangunan Ibu Kota Negara di Pasir Penajam, Kalimantan Timur, berupa pembangunan kantor presiden berlambang Garuda, perumahan para menteri dan perumahan aparat sipil negara, dan pembangunan jalan-jalan umum dengan mendatangkan dari Cina kereta ban sebagai angkutan umum dalam pembangunan lapangan terbang. Semua anggaran pembangunan yang diambil dari kas pembangunan negara seluruhnya sudah menghabiskan lebih 400 triliun, sedangkan pembangunan di bidang swasta belum ada dilaksanakan berupa pembangunan rumah sakit umum swasta, pembangunan sekolah dari tahap pendidikan, taman kanak-kanak sampai ke tingkat perguruan tinggi swasta belum ada, sehingga untuk mengundang investasi asing Presiden Joko Widodo berkunjung ke beberapa negara, terlebih ke Jepang dan daerah Eropa, Amerika Serikat, ke Cina dan negara lainnya. Sepulang dari kunjungan dari luar negeri, Presiden Joko Widodo menyatakan kepada publik bahwa investasi asing sangat banyak yang berminat berinvestasi ke Indonesia. Seluruh yang berminat berinvestasi ke Indonesia lebih 200 negara. Hanya Jepang saja ada 20 perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia dan masih banyak lagi yang ingin berinvestasi ke Indonesia. Semua masyarakat merasa yakin banyak yang berminat berinvestasi ke Indonesia. Setelah masyarakat lewat wartawan menanyakan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyadi, dengan jawabannya sampai hari ini satu pun belum ada investasi asing yang masuk ke Indonesia yang menanam modalnya ke Ibu Kota Negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Akibat investasi asing tidak ada yang masuk ke Indonesia, ditambah keuangan negara tidak bisa menanggulanginya, pembangunan tidak bisa dilaksanakan. Sampai Menteri Keuangan memblokir biaya pembangunan Ibu Kota Negara, makna blokir anggaran pembangunan Ibu Kota Negara diberhentikan sementara atas pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, berakibat para pelaksana dan pengendali pembangunan di Ibu Kota Negara kembali tidak menjalankan tugasnya. Ada seorang dosen kembali mengajar di Universitas Indonesia Jakarta karena semua pekerja tersebut bertahan berada di Ibu Kota Negara. Kaltim tidak ada gunanya karena tidak ada yang dikerjakan, lebih baik kembali ke daerah asalnya baik sebagai dosen maupun pekerja lapangan demi untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan
sehari-hari. Dan sekarang yang tinggal di ibu kota negara, Kaltim hanya penanggung jawab otoritas IKN tersebut Basuki Hadi Mulyadi, mantan Menteri PUPR. Dengan diblokirnya anggaran pembangunan ibu kota negara Kalimantan Timur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat mantan Presiden Joko Widodo merasa terpukul tidak berlanjutnya pembangunan ibu kota negara Kalimantan Timur. Padahal Presiden Joko Widodo sudah mengharap nama baiknya akan baik di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Malah yang diperoleh sebaliknya nama baiknya hancur di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Dengan tidak jadinya dilanjutkan pembangunan ibu kota negara, sampai Presiden banyak mendapat sindiran dari masyarakat. Dengan sindiran dipindahkan saja kantor Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Cukuplah Presiden Prabowo Subianto berkantor di Istana Negara, Jakarta Pusat. Demikian juga mantan Presiden Joko Widodo setelah purna tugas dari jabatan Presiden atau sudah pensiun dari jabatan Presiden, jangan kembali ke Solo dan tetap bertempat tinggal di ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur, menemani anaknya Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sindiran ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo karena sangat inginnya menyelesaikan pembangunan ternyata gagal, karena sebelumnya sudah diingatkan masyarakat bahwa keuangan negara tidak sanggup untuk membangun ibu kota negara tersebut. Ternyata Presiden Joko Widodo terlalu mengharapkan investasi asing melakukan pembangunan di IKN tersebut. Ternyata satu pun investasi asing tidak ada yang masuk, sesuai pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ada dugaan diblokirnya anggaran pembangunan ibu kota negara Kalimantan Timur akibat Presiden Prabowo Subianto mempunyai program utama makan bergizi gratis yang sudah sering disebutkannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan para pelajar sekolah. Jangan sampai menimbulkan masalah stunting kepada anak pelajar yang tidak bisa berpikir dengan baik. Padahal anak pelajar harus makan bergizi gratis agar bisa menempuh pendidikan tinggi dengan harapan bisa bekerja nanti di pemerintahan dalam melakukan pembangunan di segala bidang. Dengan alasan tersebut, Presiden Subianto mengutamakan pelaksanaan program makan bergizi gratis, anggarannya mencapai 78 triliun per tahun. Dan ini diambil dari penggalian anggaran ibu kota negara. Berakibat pembangunan ibu kota negara diberhentikan dulu, yang berakibat ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur bisa menjadi kota hantu. Karena beberapa tahun tidak dibangun dan dihuni, semua bangunannya akan rusak ibarat kota hantu. Akibat gagalnya pembangunan ibu kota negara, sampai Cina menarik kereta yang dipakai karet ditarik ke Cina sebagai angkutan umum dalam kota yang cukup mewah. Tentu harganya cukup mahal. Harapan saya, pembangunan ibu kota negara sudah dilaksanakan hanya menggunakan anggaran pemerintah yang sudah menghabiskan anggaran negara sebesar 400 triliun lebih. Berakibat uang negara sudah tidak cukup meneruskan pembangunannya dengan mengharapkan investasi asing sebesar 80% menyelesaikan pembangunan ibu kota negara. Ternyata satu pun investasi asing tidak ada yang masuk ke ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur, sesuai pernyataan Basuki Hadi Mulyono, Kepala Otorita IKN mantan Menteri PUPR. Berakibat anggaran pembangunan ibu kota negara Kaltim diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani atas perintah Presiden Prabowo Subianto yang dialihkan penggunaannya untuk program makan bergizi gratis kepada anak pelajar. Berakibat ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur mangkrak menjadi kota hantu. Sekian dan terima kasih.